Ya halo guys, kembali lagi di konten Alur Cerita Film. Hari ini tentu saja kita akan melanjutkan cerita perjalanan 7 monster Akademi Shrek yang mengikuti ujian di Pulau Dewa Laut nih guys. Di episode sebelumnya, Tang San dan lainnya pun sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Namun sebelum bisa mengikuti ujian, Tulok Kuda Laut pun menyuruh mereka untuk melewati satu tantangan terlebih dahulu, yaitu untuk melewati lautan di depan mereka agar sampai di pilar suci kuda laut. Dengan mudah, 7 monster Akademi Shrek pun berhasil melewati tantangan tersebut. Setelah hal itu, Tulok Kuda Laut pun menguji potensi mereka, dan cerita pun terus berlanjut. Terlanjut cerita hari ini, setelah Mupai mendapatkan ujian hitam peringkat 6, semua orang pun mendapatkan gilirannya untuk melihat potensi mereka dan ujian tingkat apa yang tersedia. Dimulai dari Xiang Xiang mendapatkan ujian tingkat 1 warna kuning. Menurut Tulok Hema, ujian tingkat kuning relatif mudah dan tidak membahayakan nyawa sama sekali. Xiang pun merasa sedikit kecewa karena hal ini membuktikan bahwa dirinya lemah. Di giliran selanjutnya ada Cucing, Oscar, dan Phoenix yang hampir berada di tingkat yang setara. Di sisi Cucing, ia mendapatkan ujian tingkat 5 warna hitam. Sedangkan Oscar dan Phoenix sama seperti Mupai, yaitu mendapatkan ujian tingkat 6 warna hitam. Melihat hal itu, Tulok Hema pun sangat terpukau, karena hal ini baru saja terjadi dalam 100 tahun terakhir, bahwa ada 4 orang sekaligus yang mendapatkan ujian peringkat hitam secara bersamaan. Sungguh luar biasa. Tulok Hema pun sangat terkejut melihat hal tersebut. Namun beberapa saat kemudian, suasana pun menjadi semakin ramai saat ada seseorang yang mendapatkan ujian peringkat merah. Sebuah sinar merah pun turun dari langit dan mengangkat orang tersebut. Dan ternyata itu bukanlah Tang San, melainkan Rongrong. Rongrong lah yang akan menjadi pewaris dari posisi sang leluhur agung. Tulok Hema menjelaskan bahwa ujian tingkat merah adalah ujian untuk pewaris leluhur agung. Dan biasanya orang yang mendapatkan ujian ini sudah dipastikan akan lulus tanpa perlu melewati ujian yang begitu sulit. Ini seperti posisi yang sudah ditakdirkan. Dengan begitu, Rongrongmu sudah pasti akan menjadi pewaris leluhur agung selanjutnya. Semua pun sangat senang dengan keberhasilan Rongrong. Hingga akhirnya satu orang terakhir, Mupai pun sudah tak menyangka lagi jika Rongrong saja bisa mendapatkan ujian warna merah. Ujian peringkat apakah yang akan didapatkan oleh Tang San? Tang San pun menyuruh Tulok Hema untuk menguji potensinya. Dan sesuatu yang sangat menakjubkan pun kembali terjadi sekali lagi. Ya, Tang San mendapatkan ujian tingkat emas. Ujian yang bahkan lebih tinggi dari ujian tingkat merah. Lambang di dahinya juga terlihat berbeda dari yang lain. Sedangkan Xiao juga mendapatkan ujian tingkat merah. Namun dijelaskan bahwa jenisnya berbeda dengan Rongrong. Tang San pun bertanya, apakah arti dari ujian emas ini
dan juga ujian merah milik Xiao. Namun, Tolok Haima juga tak tahu karena belum pernah ada orang yang mendapatkan ujian peringkat emas. Menurut komik, Xiao pun akan menjadi pendamping Tang San untuk melewati ujian tingkat emas. Dan apabila Tang San gagal, maka mereka berdua juga akan gagal bersama. Tiba-tiba, sebuah suara misterius pun datang dan berkata bahwa ujian emas adalah ujian untuk mewarisi posisi Dewa Laut. Seorang wanita pun tiba-tiba muncul dari atas langit. Tang San dan lainnya sangat terkejut ketika melihat orang tersebut. Ternyata adalah leluhur agung Bo Saisi. 并不是顶级九考，而是海神九考，是跟随在你身边完成九考。恭迎大供奉，参见大供奉。他就是海神斗罗波塞西。自见到海神继承人出现的情况，海神继承人。 Bo Saisi berkata bahwa Tang San adalah pewaris dari Dewa Laut. Ia pun meminta Tang San untuk memperkenalkan dirinya. Tang San memperkenalkan dirinya sebagai cicit dari Tang Chen, seorang tolok level 99 dari klan Palu. Dengar hal tersebut, Bo Saisi pun sangat terkejut. Karena ternyata orang yang ditakdirkan untuk menjadi penerus Dewa Laut adalah seseorang dari keturunan Tang Chen. Bo Saisi pun memerintahkan pada semua orang untuk memperlakukan Tang San dan kawan-kawan sebagai tamu terhormat. Semua penduduk Pulau Dewa Laut harus melayani dan membantu mereka hingga waktu ujian nanti. Sebelum pergi, Bo Saisi juga mengingatkan bahwa Tang San harus menyelesaikan 1 dari 9 ujian itu tiap tahunnya. Dan apabila Tang San gagal, maka konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Bahkan Bo Saisi berkata itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Oleh karena itu, Tang San pun harus berhasil melewati ujian tersebut. Setelah kejadian itu, Tolok Haima pun mengajak 7 monster Akademi Shrek untuk pergi ke kota kuda laut. Istirahat dulu 1 hari dan besok barulah mengikuti ujian. Di kota kuda laut, semuanya sangat terpukau dengan pemandangannya. Tolok Haima pun menjelaskan bahwa terdapat 7 kota di Pulau Dewa Laut ini. Dan setiap kota memiliki kurang lebih 1000 penduduk. Ia pun menjelaskan bahwa di pulau ini ada 3.500-an penduduk yang baru saja lulus dan dijadikan penjaga untuk melindungi Pulau Dewa Laut. Sambil berjalan, mereka pun menikmati pemandangan kota tersebut. Saat berjalan di kota, siang-siang masih saja terlihat murung, karena hanya ialah yang mendapatkan ujian warna kuning. Phoenix pun mencoba menghiburnya dan meletakkan bintang laut sebagai perhiasan di kepalanya. Namun karena angin yang berhembus sangat kencang, bintang laut itu pun terhembus di udara. Hingga di depan mereka pun sudah sampai di gedung penguasa kota ini. Di episode selanjutnya, Tang San dan lainnya pun akan langsung memulai ujian pertama mereka. Namun di tengah perjalanan, siang-siang malah tiba-tiba menghilang dan pergi memulai ujian duluan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh siang-siang? Kita akan bahas setelah episode selanjutnya keluar ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.